Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sita Nurhalimatus Syadilah dari Pendidikan Teknik Bangunan. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai manajemen peningkatan mutu sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian mutu pendidikan. Mutu sendiri merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu upaya untuk membimbing peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya. Dari kedua pengertian tersebut, didapat pengertian mutu pendidikan, yang mana merupakan kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut. Selanjutnya mengenai problematika mutu pendidikan. Yang pertama, mutu sekolah tidak ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan, melainkan oleh pelanggannya. Atas dasar tersebut, mutu sekolah menunjuk pada keadaan semua jasa atau layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah yang sesuai atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Selanjutnya dalam konteks sistem pendidikan nasional, mutu pendidikan tercermin pada sejauh mana tujuan pendidikan nasional itu tercapai, bagaimana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem pendidikan nasional. Terakhir mengenai penilaian masyarakat terhadap mutu lulusan sekolah yang terus berkembang, sehingga sekolah harus terus-menerus berupaya meningkatkan mutu lulusannya menyesuaikan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan. Pada poin pertama yaitu mengenai dasar pelaksanaannya. Upaya untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan diperlukan beberapa dasar yang kuat. Di antaranya komitmen pada perubahan, pemahaman kuat terhadap kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas, dan yang terakhir mempunyai rencana yang jelas. Pada poin kedua yaitu mengenai pendekatan. Menurut Rukaiti dan kawan-kawan, pemberian layanan bermutu terhadap pengguna jasa pendidikan terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu service triangle atau segitiga layanan, dan yang kedua yaitu total quality service atau layanan mutu terpadu. Service triangle atau segitiga layanan merupakan suatu model interaktif manajemen layanan yang mencerminkan hubungan antara lembaga pendidikan dengan para pengguna jasa pendidikan. Model segitiga layanan ini terdiri dari 3 elemen dengan stakeholder sebagai titik pusatnya. 3 elemen tersebut diantaranya yang pertama yaitu strategi layanan atau service strategi. Strategi layanan yang efektif harus didasari oleh konsep atau misi yang mudah dimengerti oleh seluruh individu dalam lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia yang memberikan layanan. Sumber daya manusia ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber daya manusia yang berinteraksi secara langsung dengan stakeholder seperti staf pengajar yaitu guru atau dosen jika di dunia perkuliahan yang berhadapan secara langsung dengan stakeholder dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang memberikan layanan tetapi secara temporer seperti mereka yang menyiapkan sarana proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia pendukung seperti contoh penjaga keamanan sekolah. Elemen yang ketiga yaitu sistem layanan atau service system. Sistem layanan yang efektif adalah kemudahan untuk memberikan layanan dengan sistem yang hampir tidak kelihatan oleh stakeholders. Selanjutnya total quality service atau TQS yang merupakan suatu konsep usaha yang memiliki awal dan akhir serta dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sasaran kualitas yang spesifik dengan berupaya mengoptimalkan alokasi sumber daya secara optimal meliputi keterampilan, usaha kerjasama tim, fasilitas, alat-alat informasi, modal, dan teknik. Dalam implementasinya, menurut Pandit Ciptono, total quality service ini menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama yaitu implementasi pendekatan manajemen proyek. Berdasarkan definisinya, manajemen proyek berfokus pada proyek. Nah, manajemen proyek dapat menjamin keberhasilan proses implementasi TQS ini berdasarkan 4 fase kehidupan proyek. Yang pertama yaitu mendefinisikan proyek, yang kedua merencanakan proyek, yang ketiga mengimplementasikan rencana, dan yang keempat merampungkan proyek. Yang kedua yaitu implementasi pendekatan standar mutu ISO 9000.
Standar ISO memberikan pedoman mengenai struktur dan elemen kualitas yang lengkap serta standarisasi kualitas dunia. Prinsip dasar yang berkaitan dengan ISO 9000 yang perlu dipersiapkan untuk mencapai implementasi yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran penting, dan yang kedua yaitu merumuskan tindakan, dapat melalui kebijakan, program, ataupun prosedur untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu implementasi pendekatan Deming. Implementasi total quality service dengan menggunakan pendekatan Deming ini menuntut pemahaman dan komitmen total dari semua jajaran organisasi. Selanjutnya yaitu model manajemen mutu pendidikan. Model yang pertama yaitu model manajemen mutu Deming. Model ini merupakan pengembangan filosofi mutu dari W. Edward Deming. Model ini juga dikenal dengan filosofi manajemen mutu yang disebut Deming's 14 Points. Nah, untuk poin-poinnya sendiri dapat dilihat pada gambar yang tertera. Model manajemen mutu pendidikan yang kedua yaitu model manajemen mutu Crosby. Model ini merupakan pengembangan dari filosofi mutu Philip B. Crosby. Crosby dalam hal ini memperkenalkan 4 hal penting dalam manajemen mutu, yaitu yang pertama definisi mutu, yang kedua sistem pencapaian mutu, yang ketiga standar kinerja, dan yang keempat pengukuran kinerja. Selain dari keempat hal penting tersebut, Crosby juga menyampaikan 14 langkah perbaikan mutu yang sering disebut 14 Step Plan for Quality Improvement. Model ketiga yaitu model manajemen mutu Juran. Model ini merupakan pengembangan dari filosofi mutu Joseph M. Juran. Nah, dalam model ini, Juran memperkenalkan 3 proses mutu, yaitu yang pertama perencanaan mutu atau quality planning, yang kedua pengendalian mutu atau quality control, dan yang ketiga yaitu perbaikan atau peningkatan mutu atau quality improvement. Selanjutnya yaitu mengenai penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia belum seperti yang diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan atau SMP. Sebagian besar satuan pendidikan belum memenuhi SMP. Bahkan ada satuan pendidikan yang masih belum memenuhi standar pelayanan minimal atau SPM. Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah biasanya berbeda dengan standar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar yang digunakan oleh sebagian besar sekolah jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan belum memenuhi standar yang diharapkan. Padahal pada kenyataannya, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan harus berjalan dengan baik. Maka dari itu, perlu adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk itu, dibutuhkan program implementasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah memiliki pengertian yaitu suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematik, berencana, dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah juga memiliki tujuan yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Nah, sistem ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya yaitu komponen sistem penjaminan mutu sekolah dasar dan menengah. Terdapat 2 komponen. Yang pertama yaitu sistem penjaminan mutu internal atau yang disingkat SPMI yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Sistem penjaminan ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Selanjutnya yaitu siklus penjaminan mutu pendidikan.
Langkah penjaminan mutu dalam siklus ini dimulai dengan yang pertama yaitu penetapan standar. Nah, standar mutu merupakan landasan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua adalah pemetaan mutu. Dalam memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yaitu berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu atau capaian standar, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana pemenuhan. Dalam membuat perencanaan pemenuhan mutu, yaitu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan baik itu pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Nah, hasil perencanaan ini dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan serta rencana aksi kegiatan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pemenuhan mutu. Dalam melaksanakan pemenuhan mutu pada pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran, yaitu sesuai dengan hasil perencanaan sehingga standar dapat dicapai. Dan yang kelima yaitu evaluasi atau audit mutu. Dalam melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan harus sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Kelima, langkah siklus penjaminan mutu ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Selanjutnya yaitu ukuran keberhasilan dalam penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Nah, ukuran keberhasilannya terdiri dari indikator keluaran atau output, hasil atau outcome, dan dampak. Keberhasilan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan yaitu dipengaruhi oleh komitmen manajemen dan kepemimpinan, perbaikan yang berkelanjutan, mutu hasil belajar meningkat, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh, keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan, pelatihan, komunikasi, dan yang terakhir kerjasama. Selanjutnya yaitu acuan mutu pendidikan dasar dan menengah. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan sendiri merupakan standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari 8 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. Untuk peraturan pelaksanaan dari 8 standar tersebut dapat dilihat pada gambar yang tertera. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.